Oke teman-teman, karena sekarang udah pukul 3:10, mungkin saya akan mulai dan saya buka terlebih dahulu. Jadi selamat sore teman-teman. Terima kasih sudah bergabung di Rembuk Filsafat, edisi kajian tokoh LSF Kogito yang kedua, yang minggu kemarin itu sudah dipantik oleh Mas Ahnaf mengenai Graham Pierce. Nah, kali ini kajian tokoh yang akan dibawakan oleh Mas Gloria Bayu itu mengenai konsep dunia subjektifnya Yuk School. Mungkin buat ini dulu ya, kayak pengantar terlebih dahulu sebelum nanti bakal dielaborasi lebih jauh sama Mas Bayu. Yuk School ini dia cukup fasih dalam berbahasa Jerman meskipun dari Estonia. Dia seorang ahli biologi juga, makanya nanti banyak pandangan-pandangannya mengenai tentang hewan gitu loh. Nah, dia penelitiannya itu tentang perilaku dan fisiologi hewan laut, dan dia juga mengembangkan pandangan tentang alam yang menggabungkan karya ilmiahnya dengan renungan dan implikasi filosofisnya. Ketika ia pada mulanya memulai penelitian empirisnya, yaitu sebelumnya itu masih menganut pendekatan arus-arus utama gitu, di mana fenomena biologis atau fenomena yang ada pada hewan itu dijelaskan secara mekanistik. Nanti mungkin konfirmasinya ya Mas Bayu apa seperti itu gitu loh. Saya baca-baca sedikit kayak Yuskul tuh awalnya berpandangan seperti itu gitu loh. Nah, namun setelah berapa lama mungkin menempuh studinya, akhirnya ia menolak gitu loh pandangan yang uh, di, yang tadinya mekanistik. Oh ternyata nggak seperti itu, kayak ia tuh dipengaruhi oleh Hans Dreist tentang neovitalisme, didorong oleh salah satu penemuan yang terkenal tentang pluripoten dalam sel embrio bulu babi. Nah, si Dreist ini tuh kayak ntar lah gitu, embrio-embrio kayak gitu. Nah, kayak tesisnya si Yuxwell nanti yang bakal dibahas lebih jauh sama Mas Bayu mengenai Amwelt atau dunia intersubjektif atau dunia pada diri sendiri yang kita tuh sebagai subjek sulit untuk mengakses realitas-realitas yang lainnya kayak gitu. Mungkin elaborasi lebih jauhnya akan disampaikan oleh Mas Bayu. Mas Bayu udah siap? Sebelumnya mohon maaf ya Oke, teman-teman siap. nggak on cam karena kamera laptopnya lagi bermasalah. Itu. Oke, Mas Bayu. Oke, Afif bisa share screen dulu mungkin? Oke, siap. Oke, jadi latar belakang saya mengambil tema ini sebenarnya adalah karena pembicaraan saya tentang Nickland sebenarnya. Yaitu ada cybernetic culture research, riset cybernetic, dan uh, salah satu yang sering banyak dimention itu Yuxkul gitu, tentang Umwelt. Kalau di bahasa Jerman, Umwelt itu artinya environment atau lingkungan. Tetapi kemudian uh, dari konsep ini, dari konsep dunia intersubjektif, dunia Umwelt ini bisa berimplikasi sampai ke filsafat-filsafat kontemporer seperti sibernetika, biosemiotika, semiotika biologi misalnya, seperti itu. Uh, dan juga mungkin ini ya, teman-teman yang baca Heidegger mungkin, atau filsuf-filsuf ekosofi Norwegia juga mungkin sudah familiar tentang Yuxkul gitu. Kalau di Heidegger kan sering banyak dikutip ini kan Yuxkul. Kalau teman-teman baca uh, karya-karya ilmiah Heidegger waktu di di kampus itu, di universitasnya, waktu periode Perang Dunia II lah, itu sering banyak mention Yuxkul gitu. Kalau uh, filsuf-filsuf Norwegia yang ekosofi itu juga sedikit banyak menyinggung Yuxkul. Disclaimer aja, kita nggak sampai ke ranah utamanya Yuxkul, yaitu biosemiotika.
Wow, tiga ya. Nah, jadi kita mungkin bakal bahas tentang teori konseptualnya dulu, yaitu Amwelt atau dunia intersubjektif ini. Karena kalau sampai ke biosemiotika itu bakal sangat ya panjang lah pembahasannya. Mungkin bisa di next Wif. Oke, kita ke biografinya dulu ya. Seperti yang sudah dibilang Afif tadi, beliau itu lahir di Estonia ya, berbahasa Jerman, masih berbahasa Jerman, 1864 sampai 1944. Seperti yang tadi dibilang Afif juga, beliau ini seorang fisiolog dan juga biologi gitu. Khususnya biologi laut ya, yang mau dia bahas itu kan bintang laut dan bulu babi gitu. Nah, saat periode pertamanya, beliau itu masih mengikuti arus utama seperti kata Afif, bahwa menilai manusia dan hewan itu suatu taksonomi yang betul-betul terpisah gitu. Dan ada superioritas dalam tanda kutip manusia di sini. Namun setelah berselang waktu yang lama dan juga beliau memperbanyak pengetahuan dan eksperimen-eksperimen ilmiah, Yüksel ini sampai pada kesimpulan bahwa oh tidak, dunia manusia dan dunia hewan atau tumbuhan ataupun dunia makhluk hidup dalam skala skop yang besar itu ternyata bekerja secara sama gitu dengan suatu metode yang sama, tetapi output dari output dari pengetahuan atau setidaknya pengalaman dari suatu dunia itu dapat berbeda-beda. Karena bagi Yüksel ada pengaruh-pengaruh yang sifatnya itu non mekanis gitu. Kalau teman-teman baca itu dia ini kan behavior hewan, lalu juga pengaruhnya itu nanti sampai ke ini sibernetika, biologi dan psikologi. Mungkin nanti apa itu biosemiotika, apa itu sibernetika, biologi akan dibahas ke belakangan. Tapi kedua itu aliran yang sangat berbeda gitu. Mungkin bisa di next Viv. Nah, ini yang tadi sudah dibahas bahwa di dalam skopnya Yüksel, manusia itu dihitung sebagai hewan, mengikut taksonomi hewan gitu. Jadi tidak ada manusia, lalu ada hewan, ada mesin, ada tumbuhan seperti mungkin taksonominya René Descartes ya. Dan seperti tadi disebutkan bahwa ada dimensi-dimensi yang non mekanis yang dipercaya Yüksel yang berimplikasi pada posisi hewan dalam ranah biosfer gitu, atau ranah dunia kita gitu, bahwa tidak seperti teologi klasik ya, misalnya Christian Wolff. Kalau analoginya Wolff kan tikus ada karena telosnya itu adalah untuk dimakan kucing, nah, misalnya gitu. Tapi Yüksel itu menilai bahwa setiap organisme selain manusia itu juga merupakan subjek yang berperan aktif dalam membentuk suatu dunia gitu, suatu lingkungan. Nah, ini beberapa filsuf yang mempengaruhi pemikiran dari Yüksel sendiri. Ada Bergson seperti yang sudah dibahas oleh Afif kan, neo-vitalism di sana. Lalu juga Kant, bahwa Yüksel sendiri dalam introduksi buku pertamanya yang 1928 itu, A Foray into Animal World, di kata pengantar itu Yüksel sendiri menuliskan bahwa dunia yang kita amati adalah dunia fenomena. Dunia yang bisa kita alami adalah dunia fenomena. Nah, itu sangat terpengaruh dari Kant ya. Dan juga Husserl, fenomenologi. Bagaimana ini sebenarnya waktu itu metodologinya Husserl ini sempat dipakai Yüksel dalam mungkin mencari atau mengkonstruksi Amwelt dari organisme lain gitu. Tetapi kemudian ada ini ya di dalam ranah ilmiah itu ada pertanyaan apakah cara-cara Yüksel itu, metodenya itu bisa diterima secara ilmiah gitu. Nah, kita mungkin tidak sampai periode itu ya. Karena ketika beliau bahas fenomenologi, itu arahnya sudah merevaluasi organisme itu sendiri. Dalam biologi kan organisme itu kan satuan-satuan dari sistem organ misalnya gitu. Kalau Yüksel itu karena mungkin pengaruh juga dari Nazi Jerman dulu 1936 ya. Beliau itu juga mengarahkan
membawa konsep Umwelt ini ke ranah politis. Tapi kita tidak akan membahas itu lebih jauh. Nah, lalu Yusul ini mempengaruhi siapa sih? Yang terkenal itu kayak tadi ekosofer ini Norwegia. Lalu ada mungkin teman-teman yang baca Heidegger ada mengenal istilah keterlemparan. Kalau Deleuze itu ada skizoanalisis. Lalu Nikolain tentu saja akselerasionisme. Nah, itu semua dipengaruhi dari pemikirannya Umweltnya Yusul gitu. Ya, mungkin bisa di next. Nah, kita masuk ke latar belakang pemikirannya atau latar belakang zaman kalau istilah hermeneutisnya gitu kan. Setelah komputer itu tercipta kan ada banyak ini kan diskusi-diskusi di ranah ilmuwan, di ranah filsuf dan juga mungkin di ranah awam juga tentang pembagian sifat manusia, hewan dan mesin itu kan. Karena ketika komputer diciptakan dan pengolahan data itu sangat cepat gitu kan, itu kemudian memunculkan pertanyaan kan. Lalu bagaimana sih cara kerja apa sih yang membedakan cara kerja otak manusia dengan komputer gitu loh. Nah, gara-gara Turing ini permasalahan perennial yang sebenarnya dari zaman Aristoteles sampai sekarang itu dibahas gitu tentang demarkasi antara manusia, hewan dan mesin. Nah, sebelum komputer sendiri diciptakan atau muncul periode 1800-an, ilmuwan biologi khususnya arus awal seperti yang kata Afif, mereka itu punya presuposisi Kartesian tentang pembagian antara manusia, hewan dan tumbuhan itu. Kalau teman-teman masih ingat, René Descartes kan kalau manusia itu kan punya substansi yang rasio misalnya, lalu yang disebut ras cogitans ras extensa, dan hewan itu bekerja secara mekanis gitu. Itu walaupun mereka punya kesadaran akan ruang, mereka punya ekstensi tubuh, mereka mampu punya metabolisme secara mungkin biokemis di sana, tetapi mereka itu kalau Descartes kan masih pakai argumen teologis lama ya, bahwa mereka itu mesin yang diciptakan Tuhan, misalnya itu. Nah, membuat implikasinya itu kan panjang kan, sampai ranah etis juga. Bagaimana kemudian manusia itu memperlakukan hewan, misalnya gitu. Atau bagaimana ilmuwan-ilmuwan itu meneliti hewan gitu. Apakah hewan itu benar-benar bekerja secara mekanis saja gitu. Nah, setelah Turing itu berhasil menginvensi komputer, ada semacam kalau istilah epistemologi itu suatu pembalikan sebenarnya, bahwa di satu kubu itu ada yang mengafirmasi bahwa manusia, hewan dan mesin itu mempunyai fungsi atau cara logik yang sama gitu, yang membedakan hanya tingkat kekompleksannya misalnya gitu. Ada juga yang menilai bahwa tidak, manusia itu masih atau mempunyai dimensi yang tidak dimiliki mesin gitu, atau cara kerja manusia dan mesin dan hewan sama sekali berbeda. Nah, ini yang kemudian menyebabkan ilmu-ilmu setelah komputer ini diciptakan selalu membawa-bawa ranah kognitif gitu. Ini yang menarik. Kenapa? Karena tadi dalam behaviorisme psikologi pun kan ranah kognitif itu baru muncul setelah periode ini sebenarnya. Jadi behavioris dulu ya, di sebelum Perang Dunia II itu masih kental sekali dengan mungkin teman-teman tahu Otto Rank atau pokoknya psikoanalisis dulu yang keluar dari lingkaran Freud ya, yang mereka itu menilai bahwa ya manusia itu bekerja secara mekanis sebenarnya. Lalu setelah Turing tercipta, setelah komputer tercipta, itu ada semacam perdebatan tadi. Jadi yang awalnya ranah mekanis, behavioral yang mekanis itu sempat menjadi timbul tenggelam. Itu kemudian mereka bersintesis dengan ilmu kognitif, jadi behavioral kognitif. Bahwa ada suatu dimensi kognitif yang mempengaruhi cara manusia itu
apa ya, hidup gitu, atau kalau dalam istilah Yuxkul di sini mencapai suatu taraf homeostasis. Nah, ini yang kemudian juga menginspirasi sebenarnya, bahwa ada satu dimensi bagi Yuxkul yang membuat walaupun dunia ini dunia material, tetapi tidak semuanya itu bekerja secara mekanis gitu. Ada suatu dimensi, yaitu bagaimana kemudian hewan-hewan mampu mencapai suatu titik yang disebut keteraturan atau homeostasis, yaitu tahap kestabilan hewan dengan dunianya. Jadi filsafat mulai masuk di sini, ada vitalisme dan sebagainya, sehingga kemudian Yuxkul itu mengambil riset lebih jauh sebenarnya tentang perilaku hewan yang dulu sempat dibilang mekanis gitu, atau sering dinilai bahwa hewan itu cuma mekanis gitu. Mungkin bisa next, Viv. Ya, ini yang saya singgung tadi, bahwa ada ilmu kognitif kan yang muncul setelah komputer tercipta. Yang satunya kognitif itu mungkin satu kubu itu menilai bahwa ya kognisi itu bekerja secara sintaksis gitu. Yang satu sisi lagi menilai ya ada dimensi apa ya, kalau di kayak percobaan John Searle itu kan ada suatu dimensi yang black box sebenarnya, atau dimensi yang tidak bisa diakses dari pikiran itu sendiri gitu, yang kemudian mempengaruhi tindakan-tindakan manusia sini. Nah, Yuxkul itu memberi terobosan baru dalam mencoba menjelaskan perilaku makhluk hidup dengan skala yang lebih luas, yang tidak hanya berorientasi pada manusia. Seperti tadi dibahas, bahwa Yuxkul itu tidak lagi menilai anggapan organisme selain manusia itu hanya bekerja mekanis ya, tetapi subjek yang berperan aktif dalam dunia ini. Nah, jadi setelah Turing menciptakan komputer lagi, kita kembali ke Turing lagi, itu ada mazhab mazhab biologi itu kan sangat dipengaruhi oleh Darwin dan juga Turing ke depannya. Yang tadi sempat dibahas bahwa di satu sisi itu ada satu kubu itu menilai bahwa peran kognitif atau cara-cara manusia itu berkognisi itu sebenarnya sama dengan cara-cara makhluk hidup lain. Mungkin kalau kasarnya itu secara logiknya itu sama, fungsinya itu sama gitu. Nah, yang membedakan hanya taraf kompleksannya atau tingkat kecerdasannya kalau kita bicara pakai skala. Nah, perilaku hewan di sini tidak dinilai secara mekanis saja, tetapi Yuxkul meyakini bahwa hewan termasuk manusia adalah subjek yang sama-sama memiliki pemahaman atas dunianya. Maka kemudian penyelidikan Yuxkul itu sering berkaitan dengan apa yang disebut bagaimana organisme, dalam hal ini manusia dan hewan, itu mempersepsi dunianya itu. Jadi fokus Amwelt itu di situ. Jadi bagaimana makhluk hidup itu memaknai dunia yang bisa mereka cerap gitu. Next, Viv. Nah, ini yang seru nih, penindakan ontologisnya atau protosibernetika. Kenapa dibilang protosibernetika? Sibernetika sendiri itu baru berkembang luas 1950-an. Itu 1950-an oleh yang namanya itu Norbert Wiener ya. Jadi setelah Perang Dunia II, Wiener itu kembali merumuskan ini cara kerja manusia, hewan dan mesin. Wiener menilai bahwa ada suatu kesamaan dalam cara bekerja manusia, hewan dan mesin. Mesin yang disebut Wiener ini adalah mesin yang kompleks seperti komputer gitu. Nah, tapi dalam perumusan konsep Amwelt, Yuxkul itu sudah mempraktikkan sibernetika sendiri sebelum Norbert Wiener itu mencetuskannya gitu. Bagaimana sih cara kerja sibernetikanya Yuxkul? Nanti kita lihat sama-sama. Nah, kita mulai dari statementnya Yuxkul dulu ya. Segala yang ada di dunia adalah materi dan informasi. Nah, ini Yuxkul itu kan biologi, latar belakangnya biologi, dan saintis itu mungkin tidak lepas dari dimensi dunia yang materi gitu. Jadi mungkin dunia yang diakui oleh saintis adalah dunia yang materi, atau ya tidak ada dunia lain selain dunia materi gitu. Nah, yang unik di sini ada kata dan informasinya. Lalu apa itu informasi? Nah, materi itu bagi Yuxkul tidak
apa ya, tidak muncul, tidak eksis sendiri gitu. Tetapi ada dimensi-dimensi atau ada apa ya, pelengkap-pelengkap dari suatu materi itu. Kalau dari fisika mungkin ada gaya, lalu kalau bahasanya Deleuze itu ada intensitas dan ekstensivitas dari benda tersebut. Kalau Yuxul itu menilai bahwa benda itu memuat informasi. Jadi ketika benda eksis, kalau saya pakai analogi itu seperti bola lampu. Ketika bola lampu itu ada, dia tidak hanya menunjukkan eksistensi bola lampunya saja gitu, tapi ada apa ya, intensitas tersendiri atau ada sesuatu yang termuat. Kayak apa ya, bola lampu yang kalau berpijar gitu kan. Nah, itu memuat sesuatu yang disebut Yuxul itu informasi. Kalau bola lampu kan cahaya kan. Nah, kalau Yuxul itu menilai bahwa setiap objek atau setiap materi di dunia itu mengandung informasi atau apa ya? Kalau dibilang memancarkan informasi pun tidak gitu, tapi lebih ke ya ada informasi termuat gitu. Nah, jadi kajian Yuxul itu adalah fenomena perseptual bagaimana relasi subjek dan objek, informasi dan ruang. Yuxul menerapkan prinsip sibernetika dalam pengamatan atas bagaimana makhluk hidup mempersepsikan dunia. Nah, sibernetika itu merupakan studi tentang regulasi yang berlaku pada manusia, hewan, dan mesin untuk menuju suatu keteraturan atau tahap homeostasis atau order di sini kan. Jadi kalau secara garis besar prinsipnya itu gini, ada objek, ada subjek, ada ruang. Ketika subjek itu mempersepsikan objek, persepsi tersebut bisa saja datang dari subjek sendiri, atau subjek yang dideterminasi oleh ruang, atau subjek yang mendeterminasi ruang gitu. Nanti ada pembahasannya lebih jauh gitu. Tetapi dalam prinsip sibernetika ada yang namanya pemetaan informasi. Informasi masuk, informasi diolah. Dalam hal Yuxul di sini adalah pengolahan ini ya, kognitif misalnya pada manusia gitu ya, atau dalam hewan itu mungkin punya cara pengolahannya sendiri gitu. Setelah informasi itu diolah, maka hadirlah feedback atau apa ya, feedback itu bahasa Indonesia, ada umpan balik gitu. Setelah itu apa gitu, kayak misalnya ada monyet lihat pisang gitu kan, lalu dunia yang dimaknai monyet atau dunia yang bisa dipersepsikan monyet dengan dunia yang dipersepsikan oleh kita sebut saja lintah, misalnya itu berbeda gitu. Cara mereka melihat pisang pun berbeda, dan apa ya, implikasi setelah melihat pisangnya itu berbeda. Misalnya kalau monyet kan mungkin setelah lihat pisang manjat pohonnya terus makan gitu. Kalau lintah mungkin tidak bisa melihat pisang, bisa merasakan pisang, tetapi mungkin bagi dia itu bukan suatu sumber nutrisi gitu. Sama halnya mungkin dengan manusia gitu. Anak-anak kan pulang sekolah, ada pohon mangga nih. Itu kan kalau kita lihat bisa dikaji juga sebenarnya dengan sibernetika. Anak lihat pohon mangga, ada pengolahan informasi pohon mangga di situ. Terus feedbacknya itu apa? Apakah mau mencuri? Apakah mau lewat aja? Nah, itu analogi sederhananya gitu dalam sibernetika. Jadi informasi, bagaimana itu informasi masuk, dikelola, dan juga menghadirkan feedback. Next, Viv. Apa itu informasi? Apa itu makna? Ini menarik. Makna merupakan hasil dari proses informasi atau hasil dari pemrosesan informasi. Jadi bagi Yuxul, domainnya informasi dan makna itu berbeda. Informasi itu ada di luar subjek. Makna itu adalah hasil dari pengalaman subjek atas informasi tersebut. Sederhananya begitu. Jadi setiap objek memiliki informasi yang bisa dicerap subjek melalui indera dan proses kognitif. Informasi merupakan kode-kode yang bisa dan memungkinkan untuk ditransfer maupun ditranslasikan. Maksudnya begini, saya pakai contoh keseharian aja ya. Spektrum mata manusia dan spektrum mata misalnya hewan-hewan pengerat itu kan berbeda gitu. Warna-warna yang bisa kita cerap itu berbeda gitu. Nah, ini yang dimaksud Yuxul dengan informasi yang bisa ditransfer maupun ditranslasikan. Misalnya gelombang mata manusia nih mampu menyerap atau mampu melihat warna merah gitu. Nah, tikus modok itu
ternyata rentang gelombangnya tuh sekian gitu, dan spektrum warna yang mendekati rentang gelombang itu ada merah, merah tua, merah marun misalnya. Nah, dalam persepsinya si tikus itu merah marun dan merah lainnya itu mungkin dipersepsikan lain, hitam misalnya gitu, karena kemampuannya dalam mengolah informasi itu berbeda. Nah, itu yang mungkin perlu digarisbawahi ya, poin kedua itu. Nah, lalu makna merupakan hasil pengolahan informasi yang dapat diterima subjek terhadap suatu objek. Seperti yang tadi kita bahas, kalau spektrum mata manusia dan spektrum mata tikus itu manusia itu bisa menangkap kemerahan dari suatu objek, misalnya gitu. Tikus modok tidak bisa menangkap kemerahan suatu objek, tetapi bisa saja menerima kualitas objek yang belum tentu bisa diterima manusia. Nah, nanti ada contohnya, kalau teman-teman masih bingung, nanti kita akan gali itu lebih dalam lagi. Nah, karena bergantung pada kompatibilitas objek dengan perangkat subjek yang dalam mengamati, makhluk hidup tidak dapat mengakses secara penuh suatu objek. Seperti yang tadi kita bahas, mungkin kita mampu mengakses kemerahan buah apel. Mungkin organisme lain tidak mampu, tetapi mereka mampu menangkap kualitas lain dari buah apel, misalnya baunya, misalnya dari kadar airnya, dan sebagainya. Itu yang membuat Yuxul itu, statement Yuxul di awal itu kan, semua dunia itu adalah dunia fenomena. Nah, dunia fenomena itu dianggap Yuxul adalah dunia yang mampu diamati, karena terdapat semacam kompatibilitas antara objek dan juga subjek gitu. Jadi, informasi itu bersih kode-kode yang sifatnya itu kayak kunci dan gembok gitu. Kalau kuncinya cocok, maka masuk ke gembok dong. Nah, kalau kuncinya tidak cocok, kita tidak mampu mengakses itu. Nah, logikanya seperti itu. Nah, makna bersifat subjektif bergantung pada kemampuan organisme mengolah informasi yang diterima. Sedangkan informasi bergantung pada kompatibilitas antara objek dan organisme. Nah, gitu. Jadi makna itu adalah hasil pengolahan dari pengalaman informasi tersebut. Jadi kayak analoginya kayak apa ya? Nah, misalnya anjing deh, atau batu. Ketika kita dihadapkan, misalnya kita berjalan, ada anjing kan, anjingnya nggak menggonggong. Nah, terus di dalam pengamatan ruang kita ada batu, kita itu berjalan saja kan. Maksudnya batu itu sebagai objek yang bersifat memiliki makna lain bagi kita gitu. Kita menerima informasi batu. Pengolahan informasi terhadap batu adalah bahwa ya batu itu tidak usah diapa-apakan gitu. Nah, sebaliknya kalau anjing itu menggonggong, batu yang bersifat mungkin netral di tanah tadi itu bisa berubah jadi senjata misalnya gitu, untuk melempar gitu. Nah, ini yang disebut Yuxul adalah makna itu sesuatu yang bersifat subjektif. Dan nanti setelah ini kita bahas poin ruangnya, tapi yang jelas adalah relasi antara subjek dan objek itu selalu tidak bersifat netral. Objek selalu memiliki informasi yang sifatnya itu independensi pada struktur. Saya bahas struktur sini ya, struktur perseptual subjek gitu. Oke, mungkin next with. Nah, ini kalau direduksi aja sih sebenarnya, bahwa informasi yang kita terima itu berlaku seperti istilahnya logik seperti ini gitu. Jika X maka Y gitu. Di mana X adalah informasi dan Y adalah informasi atau makna dan feedback itu. Jadi misalnya X ini adalah apel dan ini adalah mungkin hasil-hasil dari pengalaman kita terhadap apel, dan ini adalah feedback yang bisa kita berikan atas objek apel tersebut, dan itu sangat subjektif gitu. Kita mungkin tiap orang itu punya pemahaman apel yang berbeda gitu. Kalau dalam psikoanalisis klasik itu ada istilahnya asosiasi bebas. Nah, itu mirip dengan ini sebenarnya, bahwa suatu pengalaman terhadap objek yang sama bagi kedua orang itu bisa saja berbeda. Mungkin Bima dari sini punya pengalaman atas apel yang berbeda dengan pengalaman atas saya gitu. Kalau apel itu bagi Bima makanan yang mungkin enak, lalu ya enak lah gitu. Mungkin kalau saya itu berbeda lagi, misal ternyata ada trauma masa kecil tentang apel gitu, yang membuat pemaknaan atas apel itu berbeda. Jadi objek itu apel itu adalah
objek yang menakutkan atau sebagainya gitu. Nah, prinsip sibernetika ini yang kemudian dikaji oleh apa ya, ilmu-ilmu modern saat ini, misalnya ilmu-ilmu tadi sibernetika, biologi tadi, bagaimana sih persepsi makhluk hidup atau organisme terhadap suatu benda yang sama itu bisa berbeda-beda gitu, dan implikasinya itu apa sih gitu. Nah, mereka itu pakai sibernetika semacam ini. Nanti mungkin teman-teman setelah ini bisa saja searching itu, ada proyek dari Hungaria ya, Thomas Seebog dan teman-teman, mereka mengkaji secara jauh tentang proses sibernetika ini yang berjalan dengan apa ya, formula logik yang seperti ini juga. Mungkin next week. Setelah tadi kita melihat unsur informasi dan makna, nah sekarang yang lebih prima lagi yaitu informasi dan persepsi. Persepsi adalah bagaimana subjek mampu mengolah informasi yang masuk dan diolah menjadi makna. Nah, jadi persepsi itu adalah ketika misalnya kita melihat apel deh. Nah, itu kan apa ya? Persepsi yang terbangun gitu mungkin cuma apa ya? Secara sensual itu mungkin cuma mata gitu. Tetapi sebenarnya ada dimensi-dimensi lain yang sebenarnya luput gitu atau tidak kita sadari gitu. Persepsi melibatkan subjek dan objek melibatkan subjek dengan objek dan ruang. Persepsi terjadi secara langsung, termediasi dan secara konseptual. Ini yang tadi saya bilang. Ketika manusia misalnya atau organisme lain melihat sesuatu, itu tidak secara relasi satu arah saja gitu antara objek dan subjek gitu. Tetapi ada sesuatu yang disebut sebagai secara langsung, termediasi dan konseptual. Maksudnya apa? Secara langsung adalah ketika perangkat perseptual kita itu bisa mencerap suatu objek. Termediasi berarti adalah bahwa objek yang kita amati itu kita memerlukan perangkat-perangkat lain gitu, ekstensi lain agar objek itu dapat teramati. Kalau dalam manusia jelas salah satu contohnya adalah teknologi misalnya. Bagaimana kita bisa meneliti atau mengamati suatu mungkin objek-objek mikroskopis gitu, karena dimediasi oleh teknologi misalnya gitu. Nah, kalau secara konseptual, ini yang ada peran dari Vitalisme Bergson tadi, bahwa ketika pengamatan terhadap suatu objek itu terjadi, kita itu apa ya, secara spontanius atau secara pengalaman yang sudah terkumpulkan, lalu feedbacknya adalah kita bisa memperkirakan objek tersebut. Kayak contoh anjing tadi misalnya. Batu punya kualifikasi segini, itu mampu menjadikan senjata misalnya kalau anjing tersebut menggonggongkan, mengejar kita gitu. Ini yang dimaksud dengan persepsi konseptual gitu. Nah, ini yang tadi saya bahas, unsur mediator menjadi salah satu argumentasi Yuxkul bahwa organisme selain manusia tidak hanya memiliki dimensi mekanis belaka. Mediator meliputi memori, fantasi, antisipasi, teknologi. Nah, persepsi secara konseptual berarti kemampuan prediktif. Kalau manusia kan biasanya disebut rasio ya. Organisme ketika dihadapkan dengan suatu objek. Ini yang tadi saya bilang, kasus anjing tadi. Nah, ketiga tahap persepsi ini bekerja secara paralel pada setiap organisme dengan tingkatan kerumitan morfologis dan fisiologis yang berbeda-beda. Gitu. Kalau dalam buku Yuxkul yang A Foray into Animal and Human Worlds ini, Yuxkul itu macam-macam ya hewan yang dia eksperimenkan. Selain manusia itu ada ada siput, ada juga kutu dan laba-laba ya. Mungkin saya bawa ke ini hasil pengamatan tentang siput ini ya. Jadi kesadaran siput atas informasi yang terberi itu tidak hanya kesadaran yang terjadi saat itu juga, tetapi ada persepsi yang secara konseptual tadi atau secara prediktif siput ini mampu mengetahui apa yang implikasi dari tindakan yang dia pilih gitu. Misalnya ketika ini kan ada semacam bola lah gitu kan. Siput itu berjalan dari bawah ke atas bola. Itu Yuxkul itu melihat bahwa energi yang dihasilkan oleh siput itu semakin lama itu semakin naik gitu. Semakin rendah, mohon maaf, dari yang bola itu sampai ke atas bola.
Karena bagi Yuxul ada kesadaran ruang di situ bahwa kalau dari bawah bola mungkin karena ruang atau apa ya istilahnya tuh, kalau dalam fisika saya lupa ya namanya apa, space lah, kita sebut space bola itu kan bentuknya kurva gini kan, dan itu membutuhkan energi lebih bagi siput itu untuk sampai ke atas gitu. Sedangkan di atas permukaannya itu permukaan. Nah, itu tadi saya lupa istilahnya. Permukaan itu kan lebih lapang gitu kan. Sehingga siput itu tidak perlu mengeluarkan energi sebanyak ketika dia mendaki gitu. Nah, yang menarik adalah siput ini punya kemampuan prediktif gitu. Jadi siput ini tidak perlu jatuh kayak apa ya? Kayak dia sudah pernah mengalami itu semua kan. Mungkin dari lingkungan tempat siput tadi dia sudah sering menanjaki batuan dan sebagainya. Dan apa ya? Pengetahuan siput ini bisa bekerja di benda sintetik seperti bola gitu. Berarti Yuxul menilai bahwa ada suatu kesadaran yang sifatnya itu ke depan gitu dari siput. Dan mungkin bukan secara kognitif ini, tetapi secara apa ya? Secara morfologis misalnya. Makanya Yuxul itu dalam bukunya juga menilai bahwa biologi modern harusnya berfokus pada biologi molekuler dan juga neurobiologi, biar kita bisa mengamati experience dari hewan ini, walaupun nanti kemudian Yuxul menilai bahwa sesuatu yang disebut amwell atau dunia subjektif itu akan bersifat selalu tertutup gitu. Next, Viv. Nah, ini yang tadi persepsi, 3 ciri persepsi dan relasinya dengan relasi persepsi dan informasi gitu. Secara otomatis, secara core, secara intinya gitu ya. Lalu secara termediasi ada kehendak di situ kan, willful acts of perception dan willful mental act gitu. Lalu konseptual itu habitual acts of perception dan habitual mental acts. Kayak tadi secara habitual siput itu mampu mengontrol energi yang dikeluarkan gitu. Nah, itu terjadi secara habitual sebenarnya, bukan secara aksidensial. Next, Viv. Nah, setelah tadi informasi, setelah tadi persepsi, sekarang kita masuk kepada relasi antara si subjek dengan ruang gitu. Ini pembahasan yang menarik sebenarnya. Karena bagi Yuxul itu ketika kita mempersepsikan suatu objek, kembali saya tegaskan ya, bahwa kita tuh tidak hanya berinteraksi secara subjek-objek belaka, tetapi selalu ada termediasi atau dipengaruhi oleh ruang. Yang pertama adalah persepsi dan informasi selalu terhubung secara spasial, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Lalu terhubungnya persepsi informasi berlangsung dalam suatu rangkaian kejadian atau sequence, sehingga bersifat temporal. Dalam keterhubungan persepsi informasi, terdapat 3 relasi subjek dan ruang, yaitu ruang efek atau wake-room, ruang taktil, dan ruang visual. Ini sangat-sangat fisiologis ya. Tapi bagi Yuxul ya, segala perangkat terberi dari subjek itu bisa mencerap informasi tersebut. Segala sesuatu yang bersifat sensual pada subjek itu mampu mencerap informasi. Nah, kita masuk ke slide selanjutnya mungkin, Viv. Oke, ruang efek berkaitan dengan fungsi ekstensi pengamat atau morfologi. Misalnya, ketika kita berjalan, kita itu tahu seberapa sih kaki kita itu bisa bergerak keluar dari titik mula-mula kita gitu. Jadi sejauh mana sih kaki kita itu, misalnya ini kaki nih, gimana sih cara seberapa jauh sih kita bisa keluar dari satu titik gitu. Itu yang disebut dengan ruang efek, yaitu berkaitan erat dengan morfologi. Seberapa panjang langkah kaki kita, mungkin pada manusia, mungkin pada siput seberapa panjang tubuhnya itu bisa berekstensi sehingga berjalan, dan mungkin pada organisme lain itu berbeda-beda gitu. Nah, kalau ruang taktil gimana? Ruang taktil itu berkaitan dengan kemampuan kesadaran atas ruang gitu. Jadi fisiologi dan morfologi. Maksudnya kesadaran atas ruang itu bagaimana? Ini seperti eksperimennya Max Weber ya.
tentang kompas. Kompas yang ini loh, kalau teman-teman pernah main waktu kecil yang nulis-nulis di bahu itu, tahu gak? Nanti ditulis misal huruf A gitu, terus yang apa korbannya itu nutup mata, terus harus harus menebak apa yang ditulis oleh si teman kita di belakang gitu. Nah, itu ruang taktil itu seperti itu. Jadi ada kesadaran atas ruang gitu. Kan itu unik sekali kan, gimana kita itu menulis huruf A misalnya. Kita itu tidak punya sense tentang A itu di punggung gitu, tapi selalu dengan mungkin mata misalnya, visual kan. Nah, visual tadi ditranslasikan sebagai yang sensual gitu. Ketika tutup mata, teman kita menulis gitu, kita bisa menebak gitu, itu huruf gitu, itu huruf A. Nah, itu karena apa? Karena ada kesadaran atas ruang sebenarnya. Ketika kita menulis A, dan ketika teman kita menulis A di bahu kita, itu kita punya kesadaran atas ruang. Begitu juga dengan makhluk hidup lain, organisme lain. Kalau teman-teman punya pengalaman menangkap lalat, kan itu sulit sekali kan, karena kesadaran atas ruangnya itu sangat sangat besar ya gitu, sangat luas ya. Makanya kita itu tidak mampu menangkapnya. Nah, itu yang disebut ruang taktil, dan di sini sangat dipengaruhi oleh fisiologi dan morfologi. Nah, yang ketiga itu ruang visual. Ruang visual itu berkaitan dengan radius persepsi subjek atas ruang dan objek yang diamati. Seperti contoh lalat tadi, dia punya kesadaran atas ruang dan juga punya jangkauan visual yang luas kan. Nah, ruang visual ini secara garis besar itu cuma berlaku buat organisme-organisme yang memiliki indera penglihatan gitu. Jadi sejauh apa sih radius persepsi yang bisa dihasilkan? Kalau persepsi manusia dengan retina mata yang terstruktur berbeda dengan lalat, itu mungkin punya persepsi atas ruang yang berbeda juga. Kalau manusia mungkin bisa melihat objek-objek secara jelas, mungkin lalat itu berbeda, mungkin hanya bayangan-bayangan objek yang bisa diamati atau kualitas-kualitas dari objek yang lain gitu, yang mampu dicerap oleh indera-inderanya. Nah, karena ketiga ruang ini selalu berkaitan dengan persepsi dan informasi, bagi Yuskul yang terpenting itu adalah sebenarnya bukan hanya informasinya saja, tapi ruang itu juga penting. Kesadaran subjek atas ruang itu penting, sehingga subjek itu mampu mengolah informasi yang diberikan. Apakah itu informasi secara direct, atau secara termediasi tadi, atau secara konseptual. Lanjut, Viv. Nah, lanjut aja, Viv. Nah, ini amulet dan konsekuensinya. Jadi seperti yang tadi disampaikan ya di pengantarnya itu, di A Foray into Animal and Human World itu, there are as many words as there are subjects, and these words are phenomenal words gitu. Jadi dunia yang kita rasakan sekarang itu sebenarnya berlaku subjektif gitu. Mungkin sebagai contoh lagi ada di sini nanti umumnya Apis atau kutu ya dengan manusia. Bagaimana posisi kutu terhadap dunia manusia itu berbeda dengan posisi manusia di dunia kutu. Itu yang menarik nanti. Lanjut, Viv. Nah, ini yang mungkin yang sempat disinggung Mas Rangga kemarin ya, yaitu semiosfer gitu. Bahwa di antara subjek itu punya hubungan semiotik di sana yang bekerja secara interpretation atau mungkin translation. Kalau interpretasi itu kan secara dari pengalaman yang berbeda kita mampu mencerapnya gitu dan menjadikan feedback yang lain gitu. Misalnya kayak interpretasi kita terhadap bacaan gitu kan, misalnya siapa ya, Agustinus Wibowo gitu, dan juga mungkin Gramsci ketika membaca Nietzsche kan beda. Nah, kenapa tuh? Padahal kan struktur mereka itu sama, volume otak mereka sama. Lah, kenapa kemudian bisa pembacaannya itu berbeda? Kalau Agustinus Wibowo bilang Nietzsche itu seorang anarki, kalau Gramsci menilai Nietzsche itu sebagai protofasis misalnya. Nah, ternyata ada keterhubungan Agustinus Wibowo dan Gramsci yang berbeda. Kalau Agustinus Wibowo latar belakangnya itu mungkin
lebih ke akademis ya, dan membaca Nietzsche secara mungkin politis gitu. Kalau Gramsci juga politis kan, tetapi mungkin karena latar belakang itu di penjara, jadi dia menilai bahwa Nietzsche itu fasis gitu. Nah, kalau Agustinus Wibowo menilai Nietzsche itu anarki. Nah, itu tadi bisa dibawa ke ranah situ juga, bahwa ada interpretasi di sana yang apa ya, yang bekerja tidak secara kognitif belaka, tapi yang kognitif itu juga dideterminasi oleh lingkungannya gitu. Nah, kalau translation itu adalah penyesuaian sih sebenarnya. Bagaimana tadi kalau makhluk yang kecil, misalnya organisme yang kecil mampu melihat sesamanya gitu kan, dan kita butuh mentranslasikan itu semua dalam mungkin skop teknologi misalnya gitu. Kita pakai mikroskop baru bisa melihat apa yang mereka lihat gitu. Nah, next please. Nah, argumentasi Yuxul tentang Amwelt berimplikasi pada pemahaman dunia yang subjektif. Dunia yang dipahami organisme berbeda satu sama lain karena perbedaan mekanisme dan pengelolaan informasi seperti yang tadi disampaikan di awal ya. Sehingga dunia yang dipahami organisme adalah dunia fenomena, yaitu dunia yang mampu dicerap dan dimaknai sejauh struktur terberi gitu. Kalau biasanya struktur itu di filsafat itu kultural ya, ini saya coba ke ranah yang natural gitu, yaitu morfologi, fisiologi, tingkat kognitif yang menyusun makhluk hidup. Seperti tadi analogi spektrum warna, analogi siput dan sebagainya. Lalu Amwelt menghasilkan dunia yang bersifat tertutup, yang berarti tidak dapat diakses secara penuh oleh organisme lainnya. Manusia hanya mampu mengkonstruksi apa-apa yang ada di dunia organisme lain, tapi tidak dapat mengalami dunia tersebut. Seperti yang Yuxul eksperimenkan, dia kan mampu mengkonstruksikan dunia siput itu gimana sih, atau apa-apa aja sih yang ada di dunia suatu organisme, tapi pengalaman atas dunia tersebut itu tidak bisa diakses gitu. Mungkin ketika anjing itu menggonggong kita kan tidak mengakses secara full gitu, semarah apa sih si anjing misalnya, atau setakut apa sih anjing, atau apakah intensitas gonggongannya itu berarti sesuatu. Nah, itu kan yang kemudian dikaji oleh mungkin saintis hari ini dalam tingkat biosemiotik tadi. Tapi kalau Yuxul cuma sampai tahap sibernetikanya saja gitu. Kita tidak mampu mengakses hal-hal seperti tadi. Atau kalau dalam filsafatnya mungkin kita itu mampu mengkonstruksi apa-apa yang ada di dunia suatu organisme. Tetapi qualia atau qualia dari subjek dan subjek tersebut dan kita mungkin berbeda gitu, dan kita tidak bisa mengaksesnya. Ini mirip-mirip Nagel ya, kalau yang gimana sih rasa jadi kelelawar gitu. Next Viv. Nah, ini yang dibahas Yuxul dalam bukunya yang tadi 1928. Amwelt kutu dan manusia itu berbeda gitu. Bahwa indera sensori kutu mendeteksi mamalia berdarah panas melalui bau asam butirat. Gitu. Asam butirat yang menempel pada tubuh mamalia termasuk manusia menjadi penanda atas sumber makanan. Informasi sumber makanan kemudian diolah menjadi pengetahuan gitu. Pengetahuan kutu atas makanan mengenai interaksi, mediasi, dan habitual. Makanya ketika kutu itu makan, dia kan secara tidak langsung mencapai suatu kestabilan kan. Goal dari sibernetik itu adalah kestabilan. Bagaimana makhluk hidup itu mampu stabil gitu dalam dunianya sendiri gitu. Secara ya itu tadi ada interaksi, mediasi, dan habitual. Lalu yang terakhir logik kutu, segala yang berbau asam butirat adalah potensi sumber makanan gitu. Lalu gimana sih gitu persepsi manusia tentang fenomena gigitan kutu ini? Ya, manusia mengidentifikasi kutu. Next Shift, sorry. Nah ini, manusia mengidentifikasi kutu dengan cara tertentu yang berbeda. Melalui sistem pengetahuan manusia, manusia mampu mengkonstruksi atau menginterpretasi dan mentranslasikan mulut kutu. Tapi manusia tidak dapat mengalami dunia kutu tersebut, seperti yang tadi sudah dijelaskan ya. Ketika kutu itu memakan menggigit manusia, adakah preferensi itu sebenarnya? Apakah golongan darah ini darah itu? Nah itu di zaman Yuxul itu belum ada gitu. Atau seenak apa sih sensasi menghisap darah itu? Apakah sama ketika kita minum smoothie gitu misalnya? Itu kita tidak bisa akses gitu. Kita cuma mampu memperkirakan atau menstrukturalisasikan atau mengkonstruksikan
dunia organisme lain, tapi kita tidak mampu mengalaminya. Itu konsekuensi dari Amwelt, dari Amwelt gitu. Next. Mungkin bisa next, Viv. Nah, ini sifat tadi ya, sifat Amwelt tadi, bersifat tertutup, hanya bisa diakses oleh organisme tersebut gitu. Seperti yang dibahas tadi, kita mampu mengkonstruksikan misalnya dunia anjing itu. Oh, ketika kita ngelatih anjing berdiri gitu, oh bisa gitu, kita senang gitu. Nah, apakah anjingnya itu juga senang gitu? Ataukah ada output lainnya yang ingin dicari si anjing, misalnya makanan atau sebagainya gitu. Tapi pengalaman si anjing itu gimana sih gitu? Nah, kita tidak tahu gitu. Next. Nah, tidak ada objek yang netral dalam persepsi kita. Seperti yang dibahas di awal-awal tadi ya, bahwa informasi itu bersifat bergantung pada kompatibilitas makhluk hidup gitu. Mata manusia, mata serangga berbeda, tangan kita dan ekstensi tubuh organisme lain berbeda gitu. Sehingga informasi yang bisa diserap kita itu juga berbeda-beda gitu. Dan itu yang berimplikasi pada pengolahan informasi menjadi makna tadi. Next, Viv. Nah, yang ketiga, sifat setiap Amweltan. Amweltan ini bentuk jamak dari Amwelt ya, tersusun dari struktur-struktur tersendiri gitu. Seperti yang tadi dibahas ya, misalnya dunia kutu, oh ternyata mamalia sama dengan bau asam butirat itu misalnya gitu. Jadi mamalia sama dengan makanan ketika ada bau asam butirat gitu. Dan pemaknaan dari kutu adalah ya organisme yang punya darah panas seperti mamalia adalah makanan. Nah, seperti itu. Jadi struktur-struktur tersendiri yang dimaksud adalah hasil pemaknaan dari apa-apa yang mampu dicerap dari si organisme tersebut. Next, Viv. Ini yang terakhir ya teman-teman, yaitu adalah konsekuensi filosofis sebenarnya dari Amwelt. Yang pertama tentang Amwelt yang tertutup ini, agaknya ya berbeda dengan neo-Kantian ya, karena bagi Huxley tetap terdapat ruang-ruang untuk memperkirakan atau mengkonstruksi suatu fenomena sebagai cara mendapatkan semakin banyak pengetahuan atas objek. Pertanyaannya, seberapa banyak informasi yang diperlukan untuk menyingkap atau mungkinkah menyingkap objek in itself? Nah, itu pertanyaan pertama. Kata itu kan manusia itu hanya mampu memperkirakan gitu. Jadi sejauh apa sih, atau apa kita harus mendata semua Amwelt dari seluruh organisme di dunia gitu misalnya, untuk mengakses objek yang betul-betul full gitu. Nah, itu yang jadi pertanyaan pertama. Yang kedua, next shift. Oke, yang kedua itu tentang bagaimana objek menjadi tidak netral. Informasi yang berorientasi pada kompatibilitas persepsi objek, persepsi subjek istilahnya, mohon maaf, menimbulkan pertanyaan, apakah objek juga berperan dalam mendeterminasi subjek agar dapat mengakses objek secara kompatibel? Jika ya, apakah argumen tersebut mengarah pada panpsikisme gitu? Maksudnya gimana sih? Ada hubungan yang bisa bisa terbangun gitu dari objek dan juga subjek. Misalnya ketika manusia dan mungkin tikus tadi ya mengakses apel, apakah kemerahan apel itu menghilang gitu dalam persepsi si tikus? Apakah menghilang karena benar-benar struktur matanya itu yang berbeda, ataukah informasi yang diterima itu sama sekali hilang? Jadi seolah-olah objek itu punya intensionalitasnya tersendiri, atau bahasa kasarnya kesadarannya sendiri gitu, agar bisa dimaknai oleh subjek yang punya struktur terberi yang beda-beda gitu, atau punya spektrum mata tadi yang berbeda-beda gitu. Apakah kemerahannya itu menghilang, atau gimana sih caranya kemerahan itu tuh bisa tetap diakses dan tidak gitu? Itu pertanyaan kedua sih. Apakah ini mengarah ke panpsikisme gitu? Ini mungkin Bima bisa jawab nanti. Yang ketiga, next Viv. Nah, apakah posisi intersubjektif bersifat setara? Nah, ini yang jadi pertanyaan, mungkin pertanyaan etisnya. Karena eksistensi organisme dalam organisme lain berbeda-beda. Lalu bagaimana cara kita menghadapi organisme lain berdasarkan pertimbangan tersebut gitu. Jadi apakah perlakuan kita selama ini pada organisme lain itu sudah benar gitu, atau sudah sesuai gitu?
Karena itu tadi kembali ke problem pertama bahwa akses kita terhadap dunia organisasi itu sifatnya tertutup gitu. Kita cuma mampu memperkirakan dan kita tidak mampu mengalami gitu. Apakah kemudian sah-sah saja gitu misalnya kita mengeksploitasi tikus misalnya gitu kan di lab-lab gitu, di lab-lab ilmiah gitu kan. Karena ya posisi tikus dalam dunia kita sebagai manusia itu berbeda gitu dan dengan posisi tikus dalam dunia sendiri. Jadi ya terserah kita dong mau memaknai itu bagaimana gitu. Itu pertanyaan yang ketiga sih. Dan yang keempat terakhir yaitu bagaimana dengan problem epistemik? Apakah kebenaran atas objek pada akhirnya hanya dapat diakses secara parsial gitu, atau apakah kemudian tidak ada kebenaran universal, yaitu kebenaran yang kita percayai atau kebenaran yang ada itu pada akhirnya selalu bersifat subjektif. Kalau tidak secara subjektif, mungkin secara spesies gitu, kayak kebenaran bahwa matahari itu panas gitu buat manusia yang punya sense kulitnya itu bisa mencerah panas, dan mungkin organisme metanobakter misalnya yang kebal panas. Jadi apakah matahari itu panas itu bisa dikatakan kebenaran parsial ataukah kebenaran universal gitu? Karena kebenaran tadi kan dideterminasi oleh struktur terberi objek kan, struktur terberi subjek kan, kayak morfologi, fisiologi dan sebagainya. Next, ini terakhir adalah suaranya sumber bacaan. Mungkin teman-teman tidak asing dengan kedua tokoh di atas, Brentari dan Townsend. Yang satu itu biosemiotik, yang satunya lagi adalah filsuf ekologi gitu. Nah, dengan ini maka mungkin rembuknya kita cukupkan dan kita akan ke sesi diskusi ya. Nah, ini yang terakhir yaitu ya Nagel, Thomas Nagel gitu. Gimana sih caranya jadi kelelawar gitu. Jadi apakah Batman itu sudah mengalami caranya sendiri menjadi kelelawar, atau dia cuma mampu memperkirakan aja tuh kelelawar gimana gitu. Karena keterbatasan epistemik tadi. Oke, aku kasih kembali ke Afif. Oke, thank you Mas Bayu terkait pemaparannya dunia subjektifnya si Yuk School ini. Kata yang subjek dan atau agen dari itu, mereka tuh punya masing-masing menghuni dunia fenomenalnya ya untuk mereka sendiri dan lingkungan mereka. Nah, tapi dunia ini juga mengungkapkan dirinya hanya melalui pengalaman subjektif individu, kayak gitu teman. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya atau ada yang mau sorry lucu banget, atau ada yang mau ngelaborasi lebih jauh atau ada yang mau konfirmasi ke Mas Bayu. Oke, so ditunggu teman-teman. Gimana Mas Bima, mau berkomentar? Atau Mas, berarti kalau konsep dunianya si Yuk School ini sifatnya tertutup, itu tuh hanya mengamini generalisasi gak Mas? Misalkan satu spesies tertentu kita mengidentifikasi, kita mengkonsepsikan dunia fenomenalnya katak misalkan, katak tuh ABC dan seterusnya. Nah itu tuh hanya berlaku pada satu katak yang secara partikular kita nggak tahu struktur biologisnya seperti apa. Apakah itu juga ini juga di katak-katak yang lainnya? Dan mungkin itu juga jadi pertanyaan, apakah manusia juga punya dunia fenomenalnya sendiri, atau Yuk School ini melihat sesuatu tuh secara general aja gitu loh Mas? Ketika eksperimennya, Yuk School ini memakai beberapa sampel ya, dan menangkap kesamaan juga, ya menarik kesimpulan lah dari perilakunya. Nah, bisa dibilang general juga, Fit. Dan yang menarik adalah apakah you melt satu katak dalam spesies yang sama dan katak lainnya dalam spesies yang sama juga itu sama atau berbeda. Nah, itu pertanyaan menarik sebenarnya. Karena kalau kita lihat tadi ya dari relasi subjek dengan ruang dan juga subjek dengan persepsi, itu kan ada semacam
semacam apa ya, semacam mungkin variabel yang tak terlihat tapi mendeterminasi kita gitu. Misalnya mungkin katak ijola misalnya, katak A itu punya apa ya, amelt yang berbeda dengan dunia B itu dimungkinkan gitu, dengan katak B itu dimungkinkan gitu, mungkin karena secara perseptual tadi pengalaman yang menyebabkan habit katak itu berbeda gitu, misalnya kualitas airnya berbeda gitu, sehingga apa ya, dia mampu berenang secara lebih lama gitu dari katak yang satunya. Nah itu berpengaruh juga, Viv. Yang tadi informasi dan persepsi kan ada yang secara core ya, secara inti, secara termediasi, dan juga secara konseptual. Nah itu tadi yang bisa saja membedakan suatu organisme dalam spesies yang sama dengan organisme yang lainnya dalam lingkar spesies yang sama juga. Dan yang kedua juga adalah berkaitan dengan ruang tadi, ada ruang efek, ruang taktil, dan ruang visual. Itu kan sebenarnya ruang tadi itu kan berkaitan sama kemampuan sensibility dari tiap-tiap makhluk hidup, tiap organisme gitu. Nah manusia saja kan itu berbeda gitu kan, tingkat sensibility misalnya pain tolerance-nya lah kita bicara gitu, itu aja berbeda gitu, menghasilkan mungkin dunia individu satu dan lain-lainnya juga berbeda gitu, seperti tadi dibahas kan, dari persepsi dan ruang tadi gitu. Dalam persepsi mungkin karena mungkin apa ya, habitualnya itu berbeda dengan kita gitu. Lalu secara ruang mungkin apa ya, kesadarannya atas ruang yang ada dalam suatu individu itu berbeda saja gitu. Kayak tadi analogi ini ya, Agus Setiowibowo dan juga Gramsci yang sama-sama membaca Nietzsche tapi outputnya beda gitu. Itu tadi sih, Viv. Jadi mungkin ini ya lebih dibahas ke filsuf-filsuf Prancis nanti ya, Ponty misalnya dalam pengalaman embodiment atau kebertubuhan. Itu tadi sih, Viv. Oke, siap Mas, thank you. Ini ada yang nanya ya Mas di kolom chat dari Steve Mendel, katanya kalau boleh tanya tanggapan soal Yuxkul, soal persepsi transendal, misalnya tadi gambar monyet, menanggapi gambar penyihir itu bagaimana jika dasarnya dunia ini informatifnya dalam materialistik, kayak gitu Mas. Oke, tadi sebenarnya ini ya, gambar visual monyet sama penyihir itu cuma ini ya, cuma apa ya, sindiran saja sih terhadap mungkin orang-orang kognitif behavioral gitu. Nah, tapi yang menarik di sini adalah gimana sih monyet bisa mempersepsi ini kan, informasi penyihir itu. Mungkin bisa kita ini aja, kita ganti aja sih, Steve. Misalnya ini manusia juga nggak tahu ini penyihir atau bukan lah, gitu. Ya si monyet ini bisa apa ya, menerima informasi dari mungkin struktur terbentuknya tadi seperti yang sudah dibahas, ada matanya, ada otaknya gitu kan, lalu juga mungkin dalam pengalamannya itu perlakuan manusianya itu bagaimana, yang kemudian membentuk habitual si monyet ketika dihadapkan dengan manusia. Misalnya monyet di apa ya, cagar alam ketika lihat manusia kan langsung ini kan, langsung dikeruputi gitu, karena dari pengalaman si monyet tadi, si manusia ini kasih sumber makanan gitu. Jadi kalau pakai sistem logik fungsi tadi kan, formula tadi, jika ada manusia lalu ada makanan gitu, misalnya gitu. Dan mungkin monyet yang di apa struktur geografi yang berbeda, mungkin di hutan-hutan liar yang jarak ada manusianya, justru malah lari gitu ketika dihadapkan sama manusia, karena pengalaman mereka tentang suatu organisme lain yang mungkin ukurannya lebih besar itu juga berbeda gitu. Dan ini yang dikaji oleh ini kan neuroscientist sekarang gitu, kayak the primal fear itu apa sih, the fear of the unknown gitu. Nah itu tadi sih, Steve. Oke, gimana Steve, ada tanggapan? Oke. Mungkin langsung on mic kalau ada tanggapan. Gimana teman-teman yang lain? Ada tanggapan atau mau konfirmasi dari materi yang sudah disampaikan? Tapi Mas, apa konsepnya si Yuxkul ini tuh bernada pesimis gak sih buat para saintis yang ingin meneliti terkait apa hewan, struktur keadaan mental hewan, entah secara bahasanya atau bagaimana sih
hewan itu berkomunikasi dan sebagainya. Ini tuh menjadi hambatan bagi para saintis itu atau kayak gimana nih Mas? Tanggapan para saintis itu. Oh ya. Ini sebenarnya Yuxul sendiri kan latar belakangnya adalah penolakan ya terhadap paradigma saintis waktu itu kan, bahwa organisme lain itu bekerja secara mekanis doang gitu, atau tidak terlibat aktif lah dalam dunia gitu. Nah, Yuxul sendiri menilai bahwa mengafirmasi sendiri bahwa apa sih? Dia tuh lebih ke ini mengiyakan gitu kalau ini organisme lain juga terlibat gitu, juga subjek yang terlibat, dan tugas saintis itu adalah memformulasikan atau mengkonstruksikan gimana sih cara atau apa-apa aja sih yang ada di dunia mereka gitu. Dan kalau dalam kajian-kajian Yuxul yang udah ngarah ke biosemiotik itu malah apa ya, memperkaya gitu sebenarnya, memperkaya bagaimana organisme lain itu mempersepsikan dunia gitu. Walaupun kita tidak mampu mengalami, dalam tanda kutip ya, tidak mampu mengalami, tapi kita bisa mengetahui lah istilahnya gitu. Bagaimana ketika organisme itu dihadapkan dengan sesuatu yang sama gitu, maka outputnya bakal berbeda. Nah, makanya kalau ada istilah itu kan, kalau ada biodiversity, kalau dalam biosemiotik ada semiodiversity gitu. Semiodiversity itu adalah bagaimana organisme itu mampu berjalan di dunia dalam skop besar ya, yang sama, walaupun apa ya, pengalaman semiotiknya terhadap objek-objek lain itu berbeda-beda gitu. Kayak tadi contohnya kan, kemerahan apel itu tadi, itu sih Viv. Oh iya. Yeah. Oke. Gimana teman-teman? Mungkin Gus Lutfi, Icus, Mas Bim gimana mau komentari pansikisnya? Mas Bim ini kemana ya? Itu menarik ya, kalau belum ini bisa jadi dasar pansikisme kan, Iya. Informasi itu sifatnya kan apa? Nah, kunci-kunci gitu. Ya gimana Bim? Akhirnya terdorong, gimana sok Mas Bim? Halo, suaraku masuk nggak? Masuk. Gas. Nggak, aku nggak mau komentari Vansikis ya, karena tapi aku lebih mau itu sih, Bay, konfirmasi aja. Tadi kan bacanya Umwelt atau apalah gitu. Nah, tadi kan kamu sempat mention tentang bentuk jamak dari Umwelten, karena apakah itu nantinya itu cuma kayak berpengaruh pada struktur bahasanya doang, atau ternyata itu punya konsekuensi filosofis yang besar gitu kan? Karena aku melihat bahwa si Uxul ini juga secara nggak langsung itu berpengaruh pada pemikiran-pemikiran non-antroposentris gitu loh, mengenai bagaimana sih ternyata objek-objek itu punya daya kerjasama yang tinggi untuk membentuk suatu kesatuan gitu. Jadi mereka secara nggak langsung itu menafikan bahwa dunia itu tidak berjalan secara mekanistis, tapi ternyata didorong oleh aku nyebutnya oleh kerjasama dari setiap objek. Nah, itu iya atau enggak, atau ini cuma interpretasiku yang berlebihan gitu. Coba pastikan aja gitu. Ya, sebenarnya Umwelten sendiri kan bentuk jamak dari Umwelt. Nah, Umwelten itu ada dua pemaknaan sebenarnya. Ada Umwelten yang misalnya spesies yang sama gitu. Lalu di dalam di lingkar dunia misalnya, kayak dunia Heidegger gitu, misalnya di rumah habitnya gini. Kalau kita bawa ke tempat lain, habitnya berbeda. Nah, itu Umwelten. Umwelten yang makna kedua adalah bahwa dua organisme berbeda dalam satu skop dunia yang sama gitu, Be. Paham nggak, Be? Paham, udah, aman. Nah, itu tadi yang mungkin kamu bilang ya, bisa berimplikasi ke apakah non antroposen gitu. Menarik sekali. Karena kan aku melihat bahwa di slide ini aja deh, informasi tidak sama dengan makna itu pun melihatnya juga. Jadi kan kalau si Uxul kan masih aku melihatnya proto dari pemikiran yang non antroposen gitu. Aku ngarahnya ke situ sih, karena nggak tahu ya, karena ini
jadi baik aja sih, mungkin seperti itu. Nanti bisa dibahas lagi. Bagus kok, mantap-mantap. Ya, jadi informasi itu bersifat apa ya? Belum ada makna gitu. Dan makna itu adalah hasil dari kontemplasi misalnya manusia gitu. Jadi pemaknaan berbeda-beda itu yang muncul karena taraf pengolahannya itu berbeda. Di mana pengolahan informasi ini tidak cuma struktur terberi ya, tetapi juga tadi ada pengaruh dari ruang gitu. Misalnya kultural atau fantasi berpengaruh misalnya di manusia gitu. Kalau kalau aku lupa mention kalau tahap-tahap perseptual konseptual semacam itu Yuxul itu sempat ini ya pakai terminologi sendiri namanya itu magic amwell gitu. Wah, magic amwell gimana tuh? Nah, itu tadi bahwa kemampuan makhluk hidup dalam memperkirakan masa depannya itu juga sangat berpengaruh gitu dalam pembentukan dunianya gitu. Kalau kita bawa ke ranah antroposentris sebenarnya gimana manusia itu beralih dari berburu ke berkebun, itu juga bisa masuk ke sini sih. Gimana sih manusia melihat bahwa berburu itu tidak selamanya menguntungkan, berburu itu tidak selamanya menghasilkan gitu kan. Tapi kalau berkebun itu lebih menguntungkan gitu, manusia itu nggak dapat bahaya gitu atau lebih efisien gitu. Sehingga transisi sejarah itu juga bisa dibawa ke sibernetika soalnya. Makanya menarik sekali kajian ini. Oke, thank you Mas Bim tanggapannya. Gimana teman-teman yang lain, ada yang mau ditanyakan? Ini Mas, kemarin tuh aku sempat baca-baca kan si school ini ada yang aku nggak tahu ini tuh masih dalam konteks pembahasan kali ini atau enggak, tapi masih bahas Amwell. Kata dia tuh dalam provokasi 3 kali lipatnya tuh tak satu pun dari Hamilton ini memiliki status metafisik yang berbeda dari yang lain. Nah, karena kita manusia, terus ilmuwan juga manusia, terus juga makhluk hidup, dunia yang kita alami dan pelajari masing-masing tidak memberi kita akses istimewa ke kebenaran objektif tentang dunia yang tidak bergantung pada pikiran. Jadi, Hamilton ini tuh kayak gimana Mas dalam kebenaran yang objektif itu Mas? Apakah Itu tadi atau penjelasan dari kayak ini nih, provokasi 3 kali lipatnya si Yuxul? Oke. Seperti yang tadi bahas bahwa bagi Yuxul itu sebenarnya dunia itu kan mind dependent atau bergantung pada hasil pemaknaan kita terhadap informasi-informasi yang diterima gitu. Nah, itu tadi yang menyebabkan bahwa bagi Yuxul itu masih pesimis ya dia, bahwa mustahil kita mengakses dunia secara full gitu, secara penuh, secara per se gitu. Nah, tapi Yuxul itu membuka ruang itu bagi perkembangan mungkin ilmu-ilmu biologi ke depannya dalam memaknai atau dalam mengkaji tentang dunia Amwelton tadi, seperti yang tadi dibilang Bima itu ngarahnya itu udah sampai ke ranah antroposentris gitu misalnya. Antroposen misalnya gitu. Nah, itu tadi ada pesimisme terhadap menggali informasi tentang dunia itu secara keseluruhan gitu. Tetapi Yuxul itu masih berpendapat bahwa kedepannya ilmu kedepannya itu mampu menghasilkan terobosan-terobosan yang lebih pendekatannya itu lebih canggih gitu misalnya. Nah, sehingga implikasi etisnya itu mungkin adalah bahwa dunia yang kita maknai dan dunia yang orang lain maknai itu walaupun tidak bisa diakses tapi bisa saling berkorelasi gitu, membentuk suatu sistem semiosfer gitu, misalnya. Oh, oke, siap. Ya mungkin tunggu sampai ini ya 25 atau berapa ya, 27 buat teman-teman kalau masih mau bertanya atau mau konfirmasi terkait materi yang udah dipaparkan, sok ditunggu, boleh lewat kolom chat atau langsung on mic juga boleh. Atau Mas Bima lagi mau menambahkan lagi? Mas Bima masih ada gak sih? Udah pergi ya? Udah pergi Mas Bima. Oke. Tak tunggu dulu kali ya Mas. Oke. Ini kalau teman-teman yang mau membaca juga
Mungkin aku saranin nih baca yang A Foray into Anima World dulu, karena itu pembahasan cukup komprehensif. Iya. Panjang juga sih sebenarnya itu. Agak pusing juga sebenarnya baca itu. Aku kemarin bacanya dari kayak artikelnya siapa gitu. Oh Ya ya. lumayan ngerangkum kayaknya. Langsung ke pembahasan tentang apa Amwelt-nya ini. Oke. Ternyata ribet ya Amwelt sendiri. Tapi lumayan fresh sih kajian ini karena nggak tahu ya kan atmosfer sebelum-sebelumnya tuh kajiannya agak ini Agak apa tuh? teman-temannya kayak teman-teman yang kemarin nih di minggu kemarin. Nah ini agak fresh aja, agak mulai ramai lagi nih, konsep-konsepnya lumayan nggak kering gitu daripada sebelumnya. Oh, iya. Nah ada pertanyaan lagi nih dari Steve Mendel. Mungkin pertanyaan soal kebenaran gitu ya. Beda pandangan hewan dari orang itu bisa diumpamakan mengamati relasi orang, anjing, dan komputer dalam satu ruangan. Lalu bagaimana ketiga saling menerjemahkan? Dari orang-orang mengetik komputer, menulis data-data, orang, anjing gonggongan, orang menulis, komputer meniru suara anjing. Gitu. Intinya, jika dalam satu kondusitivitas mungkin lebih mudah melihatnya kesatuan kebenaran universal ketiganya. Monggo Mas Bayu mau ditangkapin? Seperti tadi yang dibahas juga ya di konsep Amwelt ini bahwa bentar, musiknya mati. Listriknya mati. Masih aman ya sinyalku? Masih aman Mas. Oke, jadi terdapat ini sudah mengarah ke biosemiotiknya Yuxkul sih, bahwa informasi itu setelah kita dapat feedback, kan, misalnya anjing menggonggong, lalu komputer itu bisa meniru suara anjing itu. Nah itu bisa di semiosis atau apa ya, simbolnya itu, simbol yang memiliki makna kan, itu bisa di translasi ataupun interpretasi gitu. Nah, dengan kemajuan kecanggihan itu, kecanggihan komputer atau teknologi kan kita mampu tuh memproduksi sendiri mungkin. Nah, masalahnya Yuxul itu menekankan pada pengalaman sih daripada kebenaran. Itu aku pancing bima aja sebenarnya. Jadi pengalaman itu ketika anjing dalam satu ruangan itu manusia menulis gitu, kayak seperti yang tadi dibahas Afif ini, mengerti komputer menulis data-data orang, anjing gonggong orang menulis. Nah, komputer meniru suara anjing itu kita mampu gitu mengkonstruksi, ternyata gonggongan anjing itu segini. Tapi pengalaman anjing itu menggonggong itu gimana? Nah, itu kita tidak tahu. Orang yang menurut anjing. Oh ya. Jadi sebenarnya kebenaran yang dimaksud ini adalah akses terhadap objek itu sebenarnya. Kita itu tidak apa ya? Kita tidak mau mengakses secara penuh gitu, tetapi mungkin kedepannya bisa pakai teorinya assemblage misalnya gitu, atau kemiripan gitu. Itu juga berimplikasi ke ranah etis, Steve. Kayak gitu Steve, ada tanggapan? Oke, thank you. Tahu ya, tunggu 2 menit lagi. Buat teman-teman, kalau Steve mau menanggapin lagi, boleh. Sebenarnya ini tentang problem kebenaran universal, kebenaran universal itu ini ya, jadi satu mungkin kritik juga terhadap Yuxkul dengan pandangan neo-kantiannya gitu. Mungkin dari kritik-kritik yang masuk kan dari Thomas Sebook atau murid-muridnya yang lain gitu, bahwa Yuxkul itu kan bersikukuh gitu kalau dunia fenomena lah yang bisa diakses, dan dunia fenomena itu berarti adalah dunia yang berhasil kita amati gitu dalam struktur terberi kita, sehingga kebenaran itu bersifat parsial saja gitu. Tapi menarik ketika perkembangan ilmu modern sekarang, kita itu bisa mampu mendeteksi pengalaman kognitifnya si anjing misalnya gitu, atau pengalaman psikisnya si anjing gitu kan. Nah,
kita nggak perlu ini kok, kita nggak perlu tahu itu salah atau benar gitu ketika kita mungkin nampar anjing atau apa gitu kan. Tapi karena kita menilai anjing itu dalam spektrum assemblage atau kemiripan, kita bisa mengatakan tindakan itu salah. Nah, misalnya gitu. Makanya ilmu-ilmu modern itu canggih-canggih sebenarnya. Oke, siap-siap. Rasa udah cukup jelas sih, udah jelas banget terkait materi konsepsi Amwelt-nya si Yuxul ini. Kayaknya udah gak ada lagi ya, Mas. Kalau Oke, siap. ya mungkin closing statement dari Mas Bayu buat Rembug kali ini, Mas. Oke, closing statement ya. Kita tuh tidak perlu mengalami sebenarnya dunia organisme yang berbeda untuk kita itu berjalan gitu. Maksudnya ketika kita itu sudah mengetahui bahwa konstruksi dunia organisme ini begini nih, lalu gimana sih? Apakah tindakan saya itu salah atau benar gitu? Nah, itu sebenarnya tidak perlu gitu, karena kita itu juga makhluk hidup sebenarnya, itu yang sering dilupakan ya. Dan makhluk hidup seperti kita itu juga punya tendensi-tendensi yang sama sebenarnya dengan organisme lain gitu, untuk makan, untuk hidup, untuk berkembang, untuk mencapai suatu keadaan homeostasis gitu. Jadi kalau misal ditanya apakah perlakuan kita terhadap hewan itu sudah benar sejauh ini, ya benar menurut dunia kita gitu, atau benar karena kita itu manusia gitu, karena kita mungkin perlu makan, misalnya kita bunuh hewan, kita mendomestifikasi hewan karena kita itu butuh afeksi gitu. Jadi kita tidak perlu memusingkan dengan suatu kebenaran yang sifatnya itu universal gitu, tapi kita mampu memanfaatkan sejauh kebutuhan kita. Ini mungkin sangat-sangat Amerika sekali ya, tapi itu proses statementku. Oke, siap. Thank you Mas Bayu, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah datang pada Rembug edisi kajian tokoh House of Cogito sore hari ini. Terima kasih banyak buat Mas Bayu juga yang sudah memaparkan tokohnya si Yuxul ini yang sangat jarang sekali sepertinya terdengar. Aku juga baru dengar kemarin-kemarin, siapa ini Yuxul ya? Oh, ini yang mempengaruhi Heidegger dan sebagainya. Jadi thank you atas hazana barunya mengenai Yuxul ini. Jangan lupa juga teman-teman buat datang di Rembug Filsafat edisi kajian tokoh minggu depan yang akan dipantik oleh Mas Lutfi Bayaki mengenai relasi manusia dengan tempat tinggalnya. Nah, mungkin nanti akan kurang lebih bersinggungan lagi dengan hal seperti ini, dengan terma yang berbeda dan konsepsi yang berbeda lainnya, seperti itu. Betul tuh, kayak langsung diafirmasi sama Mas Lutfi. Seperti itu mungkin teman-teman. Selamat sore, terima kasih.